kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada para alim ulama, guru-guru kita, terlebih khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Ismail Al-Hadrami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya yang banyak, yang begitu luas kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari kitab beliau yang kita kaji ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian setelahnya al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah melanjutkan pembahasannya. Beliau mengatakan faslun, pasal syurutul qudwati ahada asyar. Nah, sekarang beliau ingin menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya al-qudwah, berjamaah. Kita yang sholat dalam keadaan berjamaah, ada beberapa hal yang mesti kita pahami, mesti kita ketahui agar sholat kita sah. Kita yang jadi makmum, sholat kita sah, ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Beliau mengatakan ahada asyar, ada 11. Berarti bukan sedikit Pak, banyak. Banyak yang harus diketahui. Yang pertama apa? Agar seorang makmum ini sah sholatnya, yang pertama alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi, bahwa dia tidak mengetahui atau menyangka bil ilm aw bizzan, dengan pengetahuannya dia melihat langsung atau dengan sangkaannya yang kuat, butlana salati imami, bahwa salat imamnya itu batal, enggak sah. Kenapa tidak sah? Contohnya bihadasin, karena sebab hadas. Jadi kalau kita berkeyakinan atau kita mengetahui bahwa ini imam ini sholatnya enggak sah. Enggak sah kenapa? Loh, dia tadi berhadas kok. Gitu kan? Dia tadi berhadas, maka tidak boleh kita ikut berjamaah di belakangnya. Dihadasin karena sebab hadas, mungkin saja tadi ini yang jadi imam ini tadi bersamanya dari tadi bersama dia, dan sudah batal wudunya ini. Si imam ini sudah batal ini wudunya, dan dia tahu itu. Kemudian dia tidak pernah melihat kapan ini dia wudu. Orang dari tadi bersama dia, nyampe ke masjid juga sama-sama. Nyampe ke masjid bukan dia wudu, malah kemudian buru-buru dia masuk ke masjid dan jadi imam. Nah, tuh, ini kapan wudunya? Kan itu kan? Mungkin dia lupa kalau wudunya sudah batal ini si imam ini. Nah, jadi kalau kita yang tahu, kita kan tahu ini imam ini wudunya udah batal kan. Nah, kalau kita tahu itu, maka kita enggak boleh sholat di belakangnya. Enggak boleh sholat di belakang seorang imam yang kita yakini sholatnya enggak sah. Enggak sah, kita yakin ini imam ini enggak sah ini sholatnya. Maka kalau sudah seperti itu, kalau kita yakin ini begitu keyakinan kita,
maka kita tidak boleh ngikut berjamaah di belakangnya. Kalau tetap ngikut berjamaah di belakangnya berarti sholatnya juga tidak sah. Mengikuti sholat orang yang gak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Atau ini ada perbedaan pendapat ini Pak. Dalam mazhab dalam mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Syafi'i ada perbedaan pendapat. Ada orang pakai mazhab Imam Abu Hanifah, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak batal wudu menurut mereka. Jadi ketika dia berangkat ke masjid bersama istrinya gandengan tangan Pak. Gandengan tangan. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i apa hukum wudunya? Batal kan itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukum wudunya batal, tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukum wudunya enggak batal. Itu dia pakai mazhab Imam Abu Hanifah dia. Jadi ke masjid gandengan tangan enggak apa-apa, enggak batal wudunya. Masuk dia ke masjid dan jadi imam. Lah, saya berpedoman pakai mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang yang bukan mahram batal wudunya. Itu tadi pegangan tangan sama istrinya, saya lihat. Saya tahu, saya lihat dia tadi pegangan tangan sama istrinya masuk ke masjid dan gak wudu kembali, langsung sholat jadi imam. Saya yang tahu itu, maka saya nggak bisa berjamaah dengan dia. Kalau saya tetap berjamaah dengan dia, berarti sholat saya batal karena saya meyakini sholat si imam itu batal karena dia berhadas kecil. Paham ini Pak kan? Jadi harus kita yakini bahwa sholat imam ini adalah sholat yang sah. Bihadasin, karena sebab hadas batal sholatnya, au ghairihi, atau dengan sebab selainnya. Misalnya dengan sebab najis, pas lagi sholat kejatuhan najis pakaiannya, atau kita lihat di belakangnya, di pakaiannya yang bagian belakang itu ada najisnya, ada kotoran burung. Tadi pas dia berangkat ke masjid kejatuhan kotoran burung, dia nggak sadar, nggak tahu dia Pak. Di belakangnya ada kotoran kan? Nah, ini dia nggak tahu ya, dia tetap sholat. Nah, kita di belakangnya tahu, kita lihat, oh ini ada kotoran burung. Berarti sholatnya nggak sah itu, karena ada najisnya. Nah, kita yang tahu itu, boleh nggak kita tetap ngikut berjamaah dengannya? Jawabannya tidak. Ya, nggak bisa kita ikut berjamaah di belakangnya. Ya, kita cari jamaah yang lain. Cari jamaah yang lain. Kita setelah mereka selesai kita buat sholat jamaah lagi. Nah, itu orang yang nggak sah sholatnya karena ada najis tadi, ya selesai karena dia nggak tahu. Selesai dia sholat dikasih tahu kalau ada najis di pakaiannya, maka dia kemudian nanti wajib mengulang kembali sholatnya, tentunya dengan mengganti pakaiannya, atau pakaiannya itu disucikan dulu najisnya, baru dia mengulang kembali sholatnya. Jelas ini Pak? Jadi yang pertama, syarat berjamaah adalah tidak mengetahui bahwa sholat imam tersebut itu batal disebabkan hadas atau selainnya. Yang kedua, terkadang ada terjadi perbedaan pendapat yang disebutkan oleh para ulama pada masalah al-ina, wadah tempat air. Ini ada dua tempat air ini Pak, ada wadah tempat air ini. Ada dua wadah tempat air. Ini si A menghukumi wadah yang pertama ini bernajis, wadah yang kedua yang suci.
Nah, si B menghukuminya kebalikannya. Menghukuminya wadah yang pertama ini yang suci, wadah yang kedua ini yang bernajis. Mereka berbeda pendapat tentang menghukumi ada dua tempat air, ya. Ada dua ember air lah kita katakan, yang satu bernajis, yang satu suci. Mereka berbeda pendapat. Yang satu mengatakan yang pertama yang najis, yang kedua yang suci. Yang kedua mengatakan yang pertama yang suci, yang kedua yang najis. Nah, beda pendapat mereka. Ini gimana ya, Pak? Ya, masing-masing mengamalkan pendapatnya. Kalau dia mengatakan wadah yang pertama yang suci, dia berwudu dengan wadah tersebut. Orang yang kedua mengatakan wadah yang kedua yang suci, dia wudu dengan wadah-wadah tersebut. Tetapi akibatnya gimana? Akibat yang terjadi gimana? Berarti kan kalau saya sama Bapak, saya beda pendapat terkait dengan ember yang berisi air tadi. Berarti kan saya meyakini bahwa Bapak berwudu dengan air yang saya anggap itu air bernajis. Bapak juga menganggap saya bahwa saya wudu dengan air yang bernajis. Kalau seperti itu keadaannya, kalau saya jadi imam, Bapak nggak boleh ngikut saya, karena Bapak beranggapan saya wudu dengan air yang bernajis. Atau sebaliknya, Bapak jadi imam, saya nggak bisa ngikut sama Bapak. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa Bapak berwudu pakai air yang bernajis. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Kemudian yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha 'alaihi. Tidak meyakini wajib mengqadha salat tersebut terhadapnya, atasnya. Nah, terkadang salat yang kita laksanakan ini wajib untuk diqadha. Udah sholat kok wajib qadha? Nah, begitulah hukumnya. Ya, kita udah sholat, tapi sholat yang kita lakukan tadi itu nanti wajib diqadha. Nah, ada keadaan tertentu seperti itu. Seperti apa contohnya? Orang yang tayamum, sholatnya dengan tayamum, dia nggak wudu. Dia tayamumnya tayamumnya karena tidak ada air, namun di tempat yang biasanya di situ banyak air, ada air. Tetapi ya nggak tahu kenapa ketika itu nggak ada air. Tempat kita ini Pak, banyak air nggak Pak? Banyak air. Ini namanya tempat kita ini tempat yang umumnya ada air, bahkan banyak air. Tetapi terjadi misalnya di satu waktu kering, nggak ada air sama sekali, ya, nggak ada air sama sekali, sehingga kemudian kita ketika ingin sholat kita tayamum, nggak wudu. Kenapa nggak wudu? Karena tidak ada air. Nah, di mana kita itu tayamumnya? Di sini ini adalah tempat yang biasanya banyak air, ada air. Nah, kalau seperti itu keadaannya, orang yang sholat dengan tayamum dan tempat tersebut adalah tempat yang umumnya ada air, umumnya banyak air padanya, ya, tapi karena sebab tertentu tidak ada air, maka kemudian dia tayamum. Yang seperti ini sholatnya wajib diqadha setelahnya. Dia wajib sholat dengan tayamum dia dan dia sholat. Namun nanti ketika sudah ada air, ya, dia wudu dan dia mengganti sholat tersebut. Putus nggak ada air selama 1 bulan misalnya Pak di sini. Misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Putus nggak ada air selama 1 bulan. Selama 1 bulan orang-orang sholat dengan tayamum. Nah, kemudian baru ada air. Nah, setelahnya itu berarti dia wajib mengqadha semua sholat yang dilakukan
dengan tayamum tadi. Tayamum di tempat yang umumnya ada air. Itu sholatnya wajib diqadha yang seperti itu. Nah, itu diantara contohnya begitu. Nah, kalau kemudian orang yang wajib mengqadha sholat, ini dia sholat tapi dia wajib untuk mengqadha sholatnya nanti, ini nggak bisa jadi imam. Yang seperti ini nggak bisa jadi imam. Ya, orang yang wajib mengqadha sholatnya kembali, dia sholat ini, tapi sholatnya yang dilakukan itu nanti wajib digantinya. Nah, dia tidak bisa jadi imam. Kalau dia bisa jadi imam, ya kita nggak bisa ngikut di belakangnya. Orang yang kemudian nggak dapat air, nggak ada juga tanah yang berdebu untuk dia bisa tayamum. Itu disebut namanya faqidut tahurain. Orang yang tidak mendapatkan dua alat untuk bersuci, nggak dapat air dia untuk berwudu, mau tayamum itu kan membutuhkan tanah yang berdebu. Itu pun nggak ada, tanah yang berdebu nggak ada. Seperti apa contohnya? Orang yang dipenjara di satu tempat, di satu ruangan tersembunyi. Dia pun nggak tahu itu di mana tempatnya. Dia dibawa ke tempat itu, ditutup matanya. Ya, tiba-tiba ya sampailah dia di satu ruangan kecil. Di situ dia dipenjara. Di situ dia nggak melihat matahari terbit atau tenggelam, dia nggak melihat. Nggak tahu dia jadi ini sekarang siang atau malam, nggak tahu dia. Nggak ada jam. Nggak tahu dia siang atau malam, nggak tahu. Ini hari apa? Ini jam berapa? Nggak tahu. Di tempat itu nggak dikasih dia air, nggak dikasih air untuk dia berwudu. Mau keluar nggak bisa keluar. Minta dibawain air untuk berwudu nggak dikasih. Minta dibawain tanah yang berdebu juga nggak bisa. Nah, ini kalau mau sholat gimana ini? Ini disebut namanya faqidut tahurain. Orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, nggak nemu air, nggak nemu tanah yang berdebu. Kok nggak di dinding temboknya itu aja? Kenapa? Nggak bisa. Dalam perkara tayamum sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya itu, bahwa tayamum itu menggunakan tanah yang berdebu, bukan hanya sekedar debu. Kalau di meja ini ada debu misalnya, ini bersih Pak, nggak ada debunya. Kalau seandainya ini ada debunya, orang tayamum begini bisa nggak? Nggak bisa. Ya, karena tayamum itu bukan dengan debu. Nggak ada kata-katanya dengan debu. Kata-katanya dengan apa? Dengan tanah. Dengan tanah yang berdebu. Makanya tanahnya nggak boleh basah. Karena tanah yang basah itu debunya hilang. Ya, tanahnya harus kering. Kenapa harus kering? Karena dia debunya itu keluar. Jadi kalau debu saja, misalnya di lantai ada debu, di jendela ada debu, di dinding ada debu, di karpet ada debu, itu nggak bisa. Nggak bisa tayamum dengan itu. Tayamum dengan tanah yang berdebu. Jadi seperti contoh orang yang di penjara tadi, orang yang ditempatkan di satu ruangan yang dia tidak dikasih air, tidak dikasih tanah yang berdebu untuk dia bisa tayamum, ini kalau mau sholat, ya dia sholat begitu aja, langsung sholat aja, ya. Nggak bisa wudu dia, nggak bisa juga tayamum, sholat. Tetapi sholatnya ini wajib diganti. Sholatnya ini wajib diganti nanti ketika dia menemukan alat untuk dia bisa bersuci. Wajib digantinya itu sholat. Paham ya kan? Nah, kalau seandainya
orang yang seperti ini jadi imam, nggak bisa kita ngikut di belakangnya. Penjaga penjara itu kemudian ikut berjamaah dengan dia. Penjaganya ini kan bisa dia keluar wudu, ya, dia bisa menemukan air. Tetapi ini yang di penjara yang nggak bisa menemukan air. Jadi nggak bisa orang yang sholatnya wajib untuk diqadha nantinya, nggak bisa dia jadi imam. Nggak sah kita mengikut di belakangnya jadi makmum. Yang ketiga, wa alla yakuna makmuman. Yang ketiga, wa alla yakuna makmuman. Orang yang kita jadikan sebagai imam itu bukanlah seorang makmum. Jadi nggak bisa kita mengikut sama makmum. Ya gimana? Makmum ngikut sama makmum. Kita bermakmum sama makmum nggak bisa. Ini maksudnya makmum ini yang ketika itu dia masih statusnya masih jadi makmum. Kalau dia sudah tidak lagi jadi makmum, tadinya makmum, sekarang udah enggak. Gimana itu contohnya? Orang yang masbuk, orang yang ketinggalan sholat, Pak, masbuk dia datang baru dapat rakaat kedua. Imam salam berarti dia masih melanjutkan sholatnya kan? Karena sholatnya masih kurang. Masbuk dia. Ini ketika imamnya salam, dia tadi makmum kan? Ketika imam salam, kemudian dia melanjutkan sholatnya, naik dia ke atas melanjutkan sholatnya, dia sudah tidak lagi jadi makmum, udah selesai dia jadi makmum dengan salamnya imam, udah nggak jadi makmum lagi dia. Kalau dia udah nggak jadi makmum lagi, tadinya dia makmum, sekarang sudah tidak lagi jadi makmum karena imamnya sudah salam, maka boleh kalau kita mau mengikut di belakangnya, kita jadikan dia imam kita, boleh, sah. Kita datang ke masjid, ya ternyata imam sudah salam, ketinggalan kita lihat, oh itu ada yang masih sholat, ya kemudian kita ikut berjamaah di belakangnya, boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Tetapi sebaiknya kita cari jamaah yang lain, tidak berjamaah dengan sebaiknya. Kalau berbicara sahnya sah, ya, secara hukum sahnya sah. Tetapi kalau berbicara baiknya, sebaiknya kita tidak berjamaah dengan yang tadinya makmum, nggak berjamaah dengan dia. Ya kita cari jamaah yang lain. Siapa yang belum sholat, ayo sholat. Ya, cari jamaah yang lain. Para ulama mengatakan makruh hukumnya mengikut kepada orang yang tadinya dia adalah makmum. Ya, makruh hukumnya. Kalau kita nggak tahu nih, kita datang ke masjid, masuk ke masjid, kita lihat ada orang lagi sholat, itu dia sholat sendiri atau dia tadinya adalah makmum yang masuk. Kita nggak tahu ini, apakah dia tadinya makmum atau dia memang sholat sendiri dia. Kalau dia sholat sendiri kan kita bisa jadikan dia sebagai imam, tidak makruh. Tapi kalau tadinya dia bekas makmum, ya kita jadikan dia imam, ini makruh hukumnya. Nah, biar nggak makruh, gimana? Kita nggak tahu ini. Boleh kita tanya dia. Bertanya kepada orang yang lagi sholat itu boleh, Pak. Tidak haram, ya. Cuman yang ditanya jangan jawab pakai suara. Jangan jawab pakai suara. Kita yang bertanya boleh. Dia yang lagi sholat nggak boleh jawab, pakai suara. Nah, ketika ditanya, gimana cara nanyanya? Misalnya kita tanya,
Tadi makmum atau bukan? Dia bisa jawab. Katanya itu kan, kasih isyarat. Nah, tidak. Tahu dia kasih isyarat? Bukan. Tahu dia kasih isyarat? Iya. Bisa, boleh. Nah, kemarin pernah kita sebutkan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke salah satu rumah istrinya, setelah sholat asar beliau di masjid, kemudian setelah itu ketika masuk di salah satu rumah istrinya, Rasulullah melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini istrinya pernah mendengar dari Rasulullah bahwa tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Ini Rasulullah sholat nih. Karena ketika itu Ummu Salamah ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tamu perempuan-perempuan kaum Ansar, sehingga beliau sibuk dengan tamunya, ingin bertanya kepada Rasul, tapi dia sibuk dengan tamunya. Nah, dia pun nyuruh anak perempuan untuk bertanya kepada Rasulullah. Itu Rasul lagi sholat, disuruh nanya. Ya, budak perempuan itu pun nanya, kenapa engkau sholat ya Rasulullah? Ini sholat apa gitu kan? Nah, bukankah tidak boleh sholat sunnah 2 rakaat setelah, tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar? Itu Rasulullah sedang sholat. Namun Rasulullah ya tidak menjawabnya dengan ucapan enggak, tetapi dijawab oleh Rasulullah dengan isyarat. Dikasih isyarat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakai isyarat, kita kasih isyarat pakai tangan misalnya, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah mendengar itu, tahu Rasulullah, ya, mendengar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melarang atau mencela perbuatan tertentu. Ngapain orang lagi sholat ditanya-tanya? Enggak. Rasulullah setelah sholat, Rasulullah mengatakan, tadi yang kamu tanyakan terkait dengan sholat setelah sholat asar, ini adalah 2 rakaat habis zuhur yang tidak sempat aku kerjakan tadi. Jadi diqadha oleh Rasulullah habis asar. Ini berarti kan Rasulullah dengar, Rasulullah mendengar ucapan anak-anak tersebut, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban dengan isyarat. Jadi boleh kita tanya kalau kita ingin memastikan ini, kita nggak mau sholat kita makruh misalnya gitu kan. Tadi makmum atau bukan? Boleh kita tanya begitu, tidak mengapa. Kemudian berarti yang keberapa kita? Yang keempat, wala ummiyan, tidak boleh mengikut kepada seorang yang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu adalah orang yang bacaannya ya enggak benar, lam yuhsin, enggak bagus bacaannya. Bacaan Al-Fatihahnya enggak bagus, bacaan Al-Fatihah. Nah, ini yang seperti ini ya, enggak bisa kita ngikut di belakangnya. Kalau kita dengar Pak suara bacaan imam itu, oh bacaannya kacau semua ini misalnya gitu kan. Ya, enggak bisa dibedakan antara ha dengan ha. Sama semuanya. Antara ha dengan ha itu sama semuanya. Enggak bisa dibedakan antara ain dengan hamzah, ya, a dengan a, enggak bisa dibedakan. Semuanya a semua atau semuanya a semua. Alhamdu bukan alhamdu. Nah ini kan bacaannya enggak benar. Enggak bisa kemudian kita jadikan dia sebagai imam. Nah kalau dia kadang jadi imam di depan gimana? Ya ini berarti kita nggak bisa ngikut di belakangnya. Nah begitu katanya. Wala ummiyah.
Gak bisa kita ngikut kepada seorang imam yang ummi. Ummi itu lam yuhsin al-qiraah. Dia gak bagus bacaannya. Kadang kan kita Pak masuk ke salah satu masjid, kita dalam perjalanan misalnya masuk ke salah satu masjid, ya, kita dengar bacaannya. Ini kok bacaannya seperti ini? Al-kamdu bukan alhamdu. Ha jadi kaf. Itu gimana itu? Al-kam Rabbil ngalamin. Ya. Yang ha jadi ha atau sebaliknya. Nah, ini yang seperti ini, kalau kita dengar bacaannya seperti itu, ya udah cari aja jamaah yang lain. Kita cari jamaah mana yang belum sholat, ya kita ajak untuk sholat, jamaah. Nggak dapat jamaah sama sekali, ya udah terpaksa berarti sholat sendiri loh. Kan bagusan jamaah daripada sholat sendiri. Lah kalau jamaahnya nggak sah, mana yang lebih bagus Pak? Berjamaah nggak sah atau sholat sendiri sah? Mana Pak? Mana yang dipilih Pak? Yang dipilih pastinya yang sah kan itu. Kalau berbicara yang terbaik ya jamaah yang sah itu yang terbaik. Tapi nggak dapat kita jamaah yang sah, ya berarti mau nggak mau terpaksa namanya ini kan. Ya pilihan terakhir adalah sholat sendiri. Nah itu pilihan terakhir, bukan pilihan pertama, bukan. Kita tidak menganjurkan untuk sholat sendiri, enggak. Kita menganjurkan sholat berjamaah. Tapi kalau kebetulan jamaahnya itu nggak sah, imamnya bacaannya nggak benar, ya mau nggak mau kita sholatnya sendiri kalau nggak dapat jamaah. Nah itu dia. Lah kalau kemudian yang terjadi di tengah-tengah sholat, kita tadinya nggak tahu kan, kalau bacaan imam ini kita nggak kenal sama imamnya. Jadi kita nggak pernah dengar, kita baru datang di daerah itu. Kita ikut sholat, ya kita husnuzon, kita berprasangka baik. Kita tidak dianjurkan untuk berburuk sangka. Ini jangan-jangan imamnya bacaannya nggak benar, tunggu dulu dah, nanti saya ikut di rakaat kedua, dengerin dulu bacaannya. Enggak, ya kita langsung ikut saja Pak di rakaat pertama itu. Tapi kemudian ketika kita mendengar bacaannya, bacaan Al-Fatihahnya berantakan semua, kalau begitu gimana kasusnya? Ya, kita udah sholat ini, kita udah ikut jamaah, gimana kasusnya Pak? Kalau seperti itu, maka wajib hukumnya kita keluar dari jamaah. Disebut istilahnya mufaraqah, supaya selamat sholat kita, untuk menyelamatkan sholat. Kalau enggak, ya kan kita yakini sholatnya nggak sah ini. Sholatnya imam ini kita yakini nggak sah. Kenapa? Bacaannya tidak benar. Bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, berarti kita yakini sholatnya tidak sah. Kalau kita tetap ngikut sama dia, berarti sholat kita pun nggak sah juga. Supaya sholat kita selamat, ya sah sholat kita. Bagaimana cara menyelamatkannya? Kita niatkan di dalam hati kalau kita keluar dari jamaah. Gimana itu cara? Cukup aja dengan niatkan dalam hati, saya sudah tidak lagi jadi makmum, saya keluar dari jamaah. Itu dalam hati begitu. Itu namanya mufaraqah namanya. Niat keluar dari jamaah. Kalau dia dalam hatinya sudah seperti itu niatnya, saya nggak lagi ngikut sebagai jamaah, sebagai makmum, ya. Kalau sudah seperti itu dalam hatinya, berarti dia statusnya sudah tidak lagi jadi makmum. Ya dia statusnya jadi sholat sendiri. Dan dia nggak mesti ngikutin imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud, nggak mesti harus mengikut begitu, ya karena dia sudah tidak lagi jadi makmumnya. Tapi kalau kebetulan imamnya ruku, ya dia juga ruku, kebetulan ruku gitu kan. Imam sujud, dia juga sujud, pas memang kebetulan bacaannya sama. Nah kalau begitu tidak masalah. Yang nggak boleh itu kalau dia sudah tidak lagi jadi makmum, nungguin. Ini harusnya dia ruku tapi nungguin yang imam itu ruku.
Imam ruku baru dia ikut ruku. Padahal dia harusnya bisa ruku sebelumnya. Ya, nungguin Pak. Nungguin ini yang enggak boleh. Tapi kalau kebetulan sama-sama imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud, kebetulan sama seperti itu tidak masalah. Nah, kadang kan biar enggak kacau ya, biar enggak ini ya, enggak banyak pertanyaan orang itu kok sholatnya beda sendiri gitu kan. Kita udah keluar dari jamaah, kenapa? Karena kita dengar bacaannya nggak benar. Ya, kita dengar bacaannya nggak benar. Ya, kita keluar dari jamaah, terus ya kita samakan bacaannya dengan imam, biar bisa imamnya ruku pas juga kebetulan kita ruku tanpa menunggu dia untuk ruku baru kita ruku. Jelas nih Pak? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tuhan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau mereka sudah sholat 5 waktu misalnya, tapi dia itu masih tetap melakukan gibah atau berdusta atau berbohong atau nyakitin hati orang, itu gimana tuh Pak Ustaz? Apakah sholatnya diterima atau tidak gitu di mata Allah Subhanahu wa taala? Demikian Pak Ustaz. Iya, hikmah di antara hikmah sholat itu dapat mencegah seseorang untuk berbuat dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari berbuat dosa. Ini di antara hikmah melakukan sholat. Bukan hanya sholat, ya, kewajiban-kewajiban lainnya jika kita lakukan ya sesuai dengan benar, hikmahnya seperti itu. Tetapi kan kadar keimanan seseorang itu kan berbeda-beda. Kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda. Sehingga ya karena keyakinan dan tingkat keimanan seseorang itu berbeda-beda, ya berbeda-beda pula lah mereka dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Makanya masih ada orang yang sholat tapi nyuri juga, yang sholat berbuat zalim, menzalimi orang lain, ada yang sholat nipu orang lain gitu kan. Ya, ada yang seperti itu, ada ini karena tingkat keimanannya itu berbeda-beda. Tetapi secara hukum kewajiban sholatnya itu jika dilakukan dengan benar sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, sholatnya itu sah. Nah, sholatnya itu sah. Dan jika sesuai dengan syarat untuk diterimanya amal ibadah, ya, maka ya dikatakan itu diterima. Cuman kan kita nggak bisa mengetahui apakah benar itu diterima atau tidak. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ibadah kita ini ya kita mengupayakan untuk dilakukan sah. Kemudian kita serahkan kepada Allah apakah diterima atau tidak diterima. Kita nggak bisa juga menghukumi seperti itu. Wallahu a'lam. Karena ya bisa dikatakan bahwa ya mungkin sholatnya nggak diterima, dia hanya sekedar melakukan zahirnya saja, tapi sebenarnya tidak diterima. Makanya tidak kemudian menjadikan dia itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Seperti itu, Pak. Kalau yang bersangkutan misalnya kayak orang-orang yang beriman, iman itu sebetulnya apa sih? Bilisan, diucapkan dengan lisan. Bil qalbi, diyakinkan dalam hati. Ya. Bil aqam, diamalkan dalam perbuatan. Jadi Ya. antara lisan, hati dan perbuatan itu memang harus
dimanifestasikan dengan amal-amal nyata gitu. Tapi gimana Pak Ustadz ya, kalau orang dia mengaku beriman tapi tetap aja imannya itu pasang naik pasang turun gitu. Nah, bagaimana menjaga agar iman itu tenang senantiasa, istilahnya tetap istiqomah lah gitu di dalam ketakwaan? Iya. Memang para ulama mengatakan bahwa al-iman yazid wa yanqus. Jadi keyakinan kita bahwa keimanan seseorang itu dapat naik, dapat turun, dapat bertambah, dapat pula berkurang. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya keimanan tersebut seseorang itu jika dia melakukan ketaatan kepada Allah, itu tandanya keimanannya naik. Kalau kemudian dia melakukan dosa, melakukan maksiat, itu tandanya apa? Imannya tuh turun. Nah, kita bisa merasakan kepada diri kita sendiri saja. Ya, ini kalau kita rajin kita melakukan ibadah, itu tandanya apa? Tandanya keimanan kita ini lagi naik. Kalau kemudian ya ada perbuatan dosa yang dilakukan, nah itu berarti tandanya keimanannya lagi turun. Untuk menjaga terus stabil bagaimana ya? Kita tetap harus mengupayakan diri kita. Karena kita ini kan tidak majbur. Artinya kita bukan orang yang ketika melakukan sesuatu itu seperti orang yang terpaksa. Kaki kita melangkah sendiri gak bisa kita berhentikan, kan enggak? Tangan kita bergerak sendiri tanpa bisa kita berhentikan, kan enggak? Kita bebas melakukannya. Mau kita langkahkan kaki kita atau tidak, itu bebas kita melakukannya. Nah, kita wajib untuk berupaya terus-menerus untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian, dengan upaya itu, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita ya melangkah, berjalan, melakukan, mengucapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi terus berupaya, bukan karena takut adalah nanti saya nggak bisa ke masjid itu kan, sholat berjamaah di masjid, nanti nggak bisa saya istiqomah sholat di masjid, cuma sholat sekali dua kali, udahlah sholat di rumah aja. Udah nyerah duluan. Nah, bukan begitu, lakukan aja. Walaupun misalnya sholat jamaah di masjid, ya nggak rutin tiap hari gitu kan, lakukan terus, upayakan. Belum bisa rutin tiap hari, upayakan terus sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berbuat baik, melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Karena melakukan ketaatan ini, ya orang yang tidak dimudahkan oleh Allah sulit baginya, Pak. Ini ke masjid ini, datang ke sini, duduk di sini, kalau tidak dimudahkan oleh Allah sulit. Kalau mudah maka banyak ini ramai. Ya, kalau mudah ini ramai. Tetapi kenapa? Gak semua orang dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita itu untuk mendapatkan itu, bukan kemudian kita berlepas diri, harus ada upaya. Makanya Rasulullah mengatakan, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian harus berupaya, kalian harus beramal. Kemudian Allah Ta'ala akan memudahkan bagi kalian terhadap apa yang telah Allah tentukan untuk kalian. Jadi kita wajib berupaya, wajib kita beramal, ya, berusaha dengan keras. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita dalam melakukan amal-amal ibadah lainnya. Seperti itu, Pak, untuk kita bisa istiqomah, keimanan kita terus naik atau minimal stabil lah, nggak turun-turun gitu, Pak kan? Nah, itu berupaya dalam melakukan amal ibadah. Nah, baik, ada lagi, Pak? Silakan. Bagaimana kalau kita mengetahui bahwa imam yang kita, atau di tengah jalan baru kita ketahui bahwa kita bermakmum dengan orang yang memiliki akidah yang berbeda, misalnya memiliki pemahaman akidah mujasimah, misalnya seperti itu, apakah boleh atau sebaiknya tidak mengikuti? Iya.
Para ulama juga menyebutkan tidak sah sholat di belakang. Ini di dalam kitab ini tidak disebutkan, tapi dalam kitab yang lainnya para ulama menyebutkan, seperti Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa tidak sah sholat di belakang orang seperti yang disebut mujassim. Mujassim itu apa? Mujassim itu adalah orang yang berkeyakinan Allah itu berjisim. Apa itu jisim? Jisim itu bentuk. Seperti kita ini namanya jisim. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak berjisim. Artinya Allah tidak berbentuk. Karena kalau Allah berjisim, Allah berbentuk, berarti sama dengan kita. Sama-sama punya bentuk. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh meyakini Allah itu sama dengan makhluknya. Berarti keyakinan kita terhadap Allah tidak berjisim, Allah tidak berbentuk, Allah tidak memiliki rupa, Allah bukan seperti manusia, bukan seperti malaikat. Nah, kalau ada orang berkeyakinan, ini ada keyakinan orang seperti itu mengatakan Allah itu berbentuk, Allah itu punya jisim. Inilah orang-orang yang berkeyakinan seperti itu disebut namanya kelompok mujassimah. Nah, namanya kelompok mujassimah yang meyakini Allah itu punya bentuk, katanya seperti manusia yang besar. Mereka bayangkan seperti itu. Nauzubillah, ya. Nah, ini orang-orang yang seperti itu disebut namanya mujassimah. Kalau kita tahu ini orang adalah mujassimah, keyakinan seperti itu, dia jadi imam, nggak boleh kita ikut sholat di belakangnya, ya. Karena sholat orang yang mujassimah ini tidak sah, ya. Karena dia bukan menyembah Allah. Menyembah apa? Menyembah sesuatu yang dia bayangkan itu adalah Allah. Itu namanya mujassimah. Jadi tidak sah sholat di belakang orang yang berkeyakinan kalau Allah itu sama seperti makhluknya. Ya, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan sholawat kepada Nabi.